Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan pada hari ini dan seterusnya kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi keberkahan, dijauhkan dari malapetaka atau balai, selalu dilebarkan rezekinya, diberi kesehatan lahir batinnya, sukses selalu sahabat-sahabat semua. Nah, pada hari ini sahabat-sahabat saya kedatangan teman lama nih, teman. Assalamualaikum. Sewaktu di SMP dulu gitu, dia sekarang di Majalaya ya. Majalaya. Nah, di Majalaya gitu. Datang ke sini dia sengaja gitu. Satu untuk bersilaturahmi karena biasanya sering bersilaturahmi gitu. Pas saya di hidroponik, dia baru sekarang dan dia melihat di YouTube ya. Betul. Di YouTube channel Akang. Terus penasaran apa benar apa enggak gitu kawan-kawan semua. Nah, pada hari ini dia ada yang dipertanyakan tentang hidroponik, mungkin tertarik gitu, dia pingin bertani secara hidroponik gitu karena Belajar dulu. belajar gitu. Jadi kan apa benar saya hidroponiknya di luar tanpa atap gitu. Jadi gimana cara-caranya untuk berhidroponik di luar atap ini gitu ya, gitu aja kan. Terima kasih sekali Kang Asep sudah menerima saya di sini. Jujur sangat tertarik dengan melihat beberapa channel yang Kang upload di YouTube, dan hal itu membuat saya tertarik ingin belajar mengenai hidroponik lebih jauh. Mudah-mudahan. Cuman karena keterkendalaan jarak, saya menyempatkan waktu untuk hadir datang ke sini. Saya silaturahmi bari ngobrol gitu Ya. janten kumanya Kaki orang Sunda mah kawan-kawan semua. murung namu tapi murung ilmu janten. Mudah-mudahan aya manfaatna kang. Amin, 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 alhamdulillah gitu kan. Semoga ilmu ini yang kita sama-sama akan pelajari bisa manfaat buat saya dan keluarga. Amin, amin. Khususnya dulu Amin, kedepannya mungkin bisa bermanfaat untuk rekan-rekan, kawan dan sahabat kami Amin, yang amin, sudah amin. berwacanakan. amin, amin. Nah itu alhamdulillah gitu ya. Pas datangnya ke sini pas habis sayurannya gitu kawan-kawan semua, pas kemarin sudah dipangkas gitu, dipanen gitu, Kita kebagian, kita bagian gitu siapa gitu. kita Nanti pas nanti saya telepon lagi, sekarang sudah ini nanti pas itu ini pas bertemu apa yang ini pasti perkembangannya supaya dihadir kembali di sini. siap. Ya kan tinggal yang ditaruhkan kan kumaha Nah, ini kan tangga awalan memang untuk pertama kali buat saya sebagai pemula. Hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan nih, selain lahan, tentunya lahan yang harus kita siapkan. ya. Selain dari lahan tersebut, peralatan atau apa lagi yang harus kita siapkan untuk kita memulai dari bercocok tanam dengan sistem hidroponik ini. Mudah-mudahan saya bisa jawab dengan lantur gitu. Ulang lantur. Ya gini, nah aduh jeung sahabat tuh bingung nih langkenana ya. Jadi begini, sahabatku. Jadi pertama yang kita awalan untuk berhidroponik ini ya seperti yang tadi disebutkan, satu selain daripada lahan kita berarti harus persiapkan alat-alatnya, mungkin seperti paralonnya, coba agak dekat sih supaya kelihatan. Nah, satu kita persediakan dulu paralonnya, terus kalau mau pakai baja ringan kita baja ringannya, terus netpotnya, terus sistem. Nah ini yang saya akan bahas pertama. Jadi sebelum kita mau bercocok tanam hidroponik itu kita harus hafal dulu sistemnya dulu. Sistem apa Kang yang harus mau kita pakai apa? Contohnya ada beberapa sistem, saya terangkan 2 sistem dulu gitu ya lah, 2 sistem aja lah yang ini, karena kalau yang apa yang ingin seperti saya ini mah kita terapkan secara 2 sistem aja dulu.
Satu sistem DFT atau sistem MFT gitu Kang. DFT, kalau sistem DFT berarti sistem dimana air itu tidak keluar semuanya atau ada disebutnya itu genangan air. Apabila penyemprot airnya dimatikan, masih tetap ada genangan air di sini. Terus yang kedua Kang, sistem NFT. Kalau sistem NFT yaitu apabila penyemprot airnya atau mesinnya dimatikan, maka airnya pun tidak ada yang tergenang gitu di sini. Jadi kita pikirkan apa yang kita mau bikin, seperti bikin DFT atau NFT. Sekiranya Kang, kalau di sana listrik yang kita pikirkan pertama, apakah di Majalaya contohnya listriknya sering mati atau tidak. Nah ini kalau sering mati berarti kita sistem pilihnya sistem DFT Kang. Karena apa? Kalau sering mati, kalau kita terapkan sistem NFT itu akan bahaya ke sayurannya. Apalagi kalau matinya siang hari, tengah hari, sayurannya itu bisa kering semua gitu Kang, mati gitu. Jadi untuk kedua sistem tersebut untuk semua tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sama saja ya. Sama saja. Yang terpenting kita ininya dulu apa ya, kita pikirkan tentang listriknya dulu. Kalau yang listriknya jalan normal saja ya kita ini sistem NFT gitu kan. Tuh, Keunggulan dari dua sistem itu lebih unggul mana kan dari dibandingkan untuk hasil ke depan gitu. depannya gitu ya. Nah yang saya pernah alami itu saya coba-coba gitu Kang dari dulu gitu ya. Saya coba dulu yang pertama itu sistem DFT Kang. Memang juga bagus, tapi perkembangannya itu tidak semuanya serempak gitu Kang. Dan kadang-kadang pula ada juga kadang-kadang pula ininya busuk akarnya gitu. Anu kacempet Aya nu kacempet. Ini juga sama sok aya nu kacempet gitu. Cuman perbedaannya itu gitu. Jadi terus ketiganya kadang-kadang suka banyak nyamuk gitu, padahal banyak ada genangan kan ya, di ada sini. air Gitu yang saya lilikan teh gitu. Terus saya pakai abate gitu ya, tapi takut ada apa-apa gitu kan ke sayur Unsur gitu. kimia Gitu tadinya gitu. Gitu. Jadi kalau mau untuk mau usahanya ya agak gedean gitu ya, mending sistem NFT aja yang saya ya ini mah yang saya pernah alami gitu Kang gitu. Terus keunggulannya NFT yaitu yang kalau dimatikan mesin semuanya nggak ada genangan air di sini. Nah ini perkembangan sayurnya pun agak cepat kan, agak cepat perkembangannya. Terus kedua agak serempak semuanya, besarnya rata, hampir rata semuanya. Tapi satu dua mah memang suka ada gitu kan. Terus peralatannya juga hanya yang itu paralon, ini bajaringan, netpot, terus penyuplai airnya bisa juga kalau sedikit mah pakai itu akuarium gitu kan, mesin akuarium. Nah mesin akuarium sirkulasi nah gitu. Atau kalau yang besar ya mending yang saya ini ya saya pakai semi jet gitu kan. Cuman untuk ini dipotong sedikit untuk peralatan paralon tidak harus baru kan ya, paralon gitu bisa menggunakan yang bekas atau bisa, sambungan gitu. Bisa. Nah sambungan paralon yang bekas juga bisa gitu. Yang terpenting yang pertama mah jangan yang mahal-mahal dulu Kang. Modal nak jadi ini saya juga nggak yang mahal-mahal ini paralon 45.000 3 meter, satu lentilnya itu 3,5 meter gitu, 3,5 meter ini 45.000. Tapi kalau bisa mah langsung paralon yang ukuran 3 in kan, yang 3 in yang menurut saya pernah saya uji coba terus gitu. Kalau yang 3 in mah bisa dipakai berbagai sayuran gitu. Terus jarak tanamnya dari sininya gitu 20 cm atau 15 cm gitu kan.
Jadi apa yang mau ditanam gitu. Untuk pemula sayuran yang cocok nih, Hmm. mudah untuk perawatan, mudah untuk perkembangannya bagi pemula khususnya, sayuran apa yang paling cocok? Bagus Kang. Kalau untuk pemula biasanya sayuran yang bagus mah itu anu henteu ieu lah cek bahasa Sunda mah ke FSMR gitu kan. Nah ini kangkung Kang. Kangkung. Nah ini teh FSMR kangkung gitu. Yang pemula mah. Jangan dulu tomat, jangan dulu gitu. Terus yang kedua pakcoy. Nah ini pakcoy ini kenapa begini? Ini mah bekas gitu. Yang ini apa? Bekas panen. Yang bekas-bekas saya simpan dulu di sini. Semuanya yang tidak yang tidak terjual atau nggak kepake lah di ini mah saya simpan dulu. Kan diantara semua ini semua ini teh tanaman nggak bagus semuanya. 2 atau 3 ada yang seperti ini. Yang ketinggalan kita simpan daripada kita buang gitu. Nah ini mah baru tanam baru Kang, itu kemarin dipanen, harus diganti itu harus diganti gitu Kang. Jadi itu sayurannya seperti pakcoy dan itu kangkung gitu. Oke, sekedar Mohon untuk lebih meyakinkan ya, pada selangkung yakin nih. Akang kayak ilmunya gimana ya? Ya kena ditalaskan teh abal-abal atau napi kumaha ya teh. Tapi kedah yakin ya pada gitu bade ya. nuturkeun guru atau napi nuturkeun Anu abal-abal gitu. Janten kedah yakin we Saya ya mah. yakin. Nah, gini Kang ya. Saya sebelum update ke YouTube atau apa gitu Kang, sebelumnya itu saya itu dipelajari dulu Kang. Jadi saya nggak sekolah Kang. Saya terus terang, saya nggak sekolah atau nggak belajar ke siapa gitu tentang hidroponik nggak. Cuman saya sewaktu jalan-jalan gitu, lihat di rumah orang hidroponik yang pakai paralon, yang kotak itu apa? Saya nggak tahu asalnya mah. Pas saya nanya, ini apa? Ini namanya guli. Nah, baru tahu guli itu dari sana. Guli kambing gitu. Bukan guli kambing. Guli ya, yang kotak itu, yang trapesium gitu, yang kotak gitu. Terus ada yang pakai ini juga talang air, ada gitu kan. Nah, berarti saya kepikiran yang praktis saya coba. Ya, saya uji coba dulu awalnya di atap rumah, nggak banyak, sedikit Eksperimen gitu. Yang pakai saya DFT pertama. Terus saya pelajari, bagus hasilnya. Waktu belajar itu dikasih bagus kan. biasa Wah bagus gitu. Kedua kali tanam lagi banjir Kang. Nggak tahu banjir. Saya cari lagi referensi, belum memahami sistem. Cari lagi referensi, ada di YouTube. Saya lihat, begini, tapi tetap pusing dengan sendiri. Tapi saya pelajari gitu. Udah banjir saya benerin, gimana apa yang namanya, kan saya nggak tahu ya DFT itu apa gitu. Yang NFT itu pelajari, cari di Google, NFT itu apa, DFT itu apa. Nah, Mbah Google gitu. Mbah Google itu nanya gitu. Saya tuh ya sudah muncul, saya coba sedikit saya angkat tadinya kan disambungin, Yeah. nah terus dipotong-potong. Nah sudah itu saya angkat sedikit di NFT kan gitu. Jadi dimiringkan, nggak tahu kemiringannya juga kan, asalnya asal-asalan, tetap banjir. Kedua sampai paralon patah semua. Nah, sudah itu ketahuan pas saya kasih 5 cm dari sana dan jarak beda sepertinya ini kan ke sini 80 cm. Ini 80 cm ke bawah. Nah, sana saya 85 cm. Yang itu jarak kemiringannya. Jarak kemiringan kasar saya dari ujung ke ujung 5 cm gitu. Jaraknya jadi 5 cm dari 5. Jadi bedanya ini 80, itu jadi 85 cm. Jadi 5 cm ke sini. Nah, setelah itu saya coba lagi. Saya bukan pakai netpot begini Kang, asalnya pakai cup gelas gitu. Yeah. Nah,
Sudah itu saya baru kenal sama netpot, cari-cari apa netpot teh gitu. Meser atau iya Meser, nah, itu ada gelas apa gitu gelas bulungan bulungan. Nah, gitu. Nah, udah beli ya kan. Kumaha cara nerapkeun ya, marolong gitu. Marolong kumaha. Karena kan pakai apa? Kain panel. Kain panel. Saya pakai kaos bekas Kang. Coba terus saya coba bagus hasilnya, itu kan belajar suka bagus terus kan. Iya, terus penyemangat. Sudah itu saya coba langsung diginiin juga, dimasukin langsung begini mungkin bisa. Saya coba pakai ini, masukin dulu ke sini, alhamdulillah sampai sekarang. Nah hasilnya bagus, alhamdulillah, nggak dikasih gagal total gitu. Nggak ada gagal, nggak ada apa, gagalnya hanya sedikit cuman dalam pemasangan saya yang salah asalnya. Terus saya coba di atas tuh saya coba terus, pas ada keluarga yang bilang udah kita jual Kang, pertama hasil panennya itu kita jual. Jual kemana, saya kan malunya bising goreng gitu, saya nggak tukang gorengnya gitu. Kita sudah dijual, ternyata laku kan, baru keluar dari rumah laku. Pertama itu dari sama tetangga laku. Pas laku banyak permintaan. Semakin menarik, Semakin banyak, pas udah banyak permintaan sama keluarga sama temen. Dia bilang udah digedean sedikit atau harus pindah dari atas ke bawah, pindah lagi. Nah ini dari sini asalnya pakai bambu Kang, ini bambu, nggak pakai begini, saya nggak pakai bajaringan. modal irit Bambu juga kuat Kang, 1 tahun mah gitu. Pakai bambu gitu. Yang digunakan bambu apa tuh Kang? Bambu apa disebutnya, awi gombong, awi temen, awi tali Kang. Awi tali yang kalau nggak salah, awi tali saya pakai gitu. Awi tali beli itu 10.000 satu lenyer Kang. Nah asalnya terus bagus. Pertama tuh yang ini nih, ini yang 1, 2, 3. Pertama itu 3 ini pakai awi gitu. bambu ya. Pakai bambu. Terus melebar ya, alhamdulillah sekarang sudah segini gitu, karena banyak permintaan gitu. Sekarang juga banyak, cuman nggak ini dah, hanya segini dulu lahannya, belum ada modalnya lagi gitu Kang untuk ditaikin ke atasnya kan. Ini makanya dikasih lebar ini tadinya untuk pijakan, ini mau diangkat lagi ke atas, ditingkatkan ke atas. Kan lumayan juga prosesnya kan, dari awal mengetahui, melakukan eksperimen, terus menekuni dengan serius. Ini berapa bulan Kang dari pertama dari eksperimen itu? Aduh, tadi hitung Kang, tadi catat kita ada nama di kalenderan itu teh di jiwa gitu. Kira-kira mah 1 tahun nggak ada Kang lah. 1 tahun, soalnya kan saya emang nggak berguru langsung ke orang atau gimana, jadi saya eksperimen sendiri gitu. Jadi banyaknya mah itu bukan banyak gagal sayurannya gitu, gagal ininya Kang, patah-patah. Jadi saya nggak tahu gitu, tapi terus saya tekuni, ternyata gini juga gampang gitu. Terus saya berpikir juga kan banyak yang pakai atap gitu, orang lain pakai atap. Saya berpikir bagaimana hidroponik ini bisa nggak bisa pakai atap, bisa nggak? Saya coba terus, saya pelajari, ternyata alhamdulillah bisa Kang gitu. Walaupun di tempat hujan panas itu tidak berpengaruh untuk sayuran. Nggak pengaruh, makanya saya tahu ya gitu. Kalau di luar atap itu kalau musim hujan harus pakai netpot. Kalau nggak pakai musim hujan mah nggak apa-apa, nggak pakai netpot juga langsung ke sini gitu. Memang selama ini ya salaminya teh nggak bayangkan teh asa susah kan hidroponik teh. Kapungkur abdi kantos ngadangu di pemerintah ge kan aya program hidroponik di tiap RW teh geuning di pasihan Kalari gitu. Nah, abdi mah teh apa teh naon teh hidroponik teh kawitna mah gitu. Bibitna kumaha, tiba-tiba muncul sayuran, eta prosesna kumaha. Cenah ieu teh lebetna teh tanaman organik. Entah, bagus. Saya salah dulu Kang. Itu Akang itu bagus itu. Saya luruskan.
saya luruskan. Memang ada yang organik, ada yang anorganik atau tidak organik. Nah, jadi saya pelajari sampai sekarang, saya juga ingin mempelajari hidroponik secara organik. Ya. Tapi saya belum ketemu kan. Pakai pupuk-pupuk organik lah, Ya. caranya gimana gitu. Belum ketemu. Hanya bagusnya itu hanya untuk sayuran ini saja bagus, kalau untuk kangkung jelek. Untuk kangkung jelek, untuk ini bagus gitu. Nah, jadi kebanyak ya ini mah yang saya alami. Jadi sebetulnya hidroponik ini pupuknya itu abemiknya itu yang sebut abemiknya itu tetap kimia. Tetapi itu juga kan yang membuat itu orang yang ahli. Gitu. Jadi jangan sampai ya kita mah jangan sampai berpikiran bahwa yang kimia begini, yang bukan kimia begini. Tapi menurut pengalaman saya gitu, kimia maupun bukan kimia, kalau memang dosisnya itu sudah diteliti dengan baik, dipergunakan dengan baik kan tidak asal-asalan, itu tidak akan menjadi mengapa. Ada Nah, dosisnya gitu. dosisnya, 3 kali sehari saya dokter eta gitu. Nah, gitu. Jadi tidak menjadi masalah sebetulnya. Bahkan kan yang ini menurut pemikiran saya, tapi nggak tahu ahli, saya bukan ahli. Kalau organik, kita bikin, contohnya saya bikin rumput, dipakai rumput ini, dipakai pupuk. Sebelumnya itu kan di kompos gitu. Ditutup dulu pakai drum atau kan itu prosesnya itu tekan jadi kimiawi. Jadi sebetulnya proses pembusukan. Itu jadi ya itu menurut saya, tapi kita jangan bahas itulah, itu untuk ahli aja. Tapi kalau menurut saya itu asal sesuai, jadi tidak mengapa gitu, tidak mengapa insya Allah. Jadi hidroponik itu sebenarnya bukan tanaman organik, tapi semi organik mungkin. Ya, semi organik. Karena masih menggunakan nutrisi untuk nutrisi. Yang disebut seminya itu karena penyemprotan ini kan saya nggak kalau nggak ini, tapi saya jarang kalau nggak ada hama-hama yang kesini mah paling nyemprotnya itu dengan bahan-bahan dapur lah ya, contohnya bawang bodas atau bawang putih gitu. Bawang bodas dan bawang putih. Terus ya pakai daun-daun babadotan, terus daun sirih, dan banyak lah itu. Di reno saya tetekan. Di blender saya mah kan, di blender terus disimpan 1 minggu gitu. Diambil airnya, nanti disatukan, disemprotkan gitu. Terus daun sirsak gitu, untuk mengantisipasi hama gitu. Kalau hamanya nyerangnya edun-edunan, nah baru kita kasih kimia. Nah, itu tergantung ke kimia gitu. Situasi dan kondisi. Ya, sesuai dosis. Malahan saya turunkan tidak ininya petunjuknya harus 1 mili sekian liter gitu. Tapi saya suka diturunkan, kadang-kadang setengahnya saya turunkan, itu juga sudah alhamdulillah bagus. Gitu. Mohon kan kayak seurnya channel YouTube mah nu ngembangkeun hidroponik pun sanes sih sanes payuneun nya teu naon wios bukan karena kedekatan ya. Pokoknya mah gini mah, mau jeleknya silakan, nggak apa-apa, bagus masukkan, mau bagusnya silakan. Anu abdi naon mata tertarik, kenapa saya tertarik nih gitu. Karena udah beberapa kali saya melihat channel YouTube yang lain pun, bukan saya membandingkan, cuman simpelnya nih yang saya cari. Karena untuk pemula kayaknya kalau terlalu ribet, terlalu banyak macam-macam yang teori harus dipelajari, lieur atuh kabin aja kena diajar bating teori gitu. Tapi udah anu simpelna. Nah, faktor ya Kang ya, faktor keberhasilan, perawatan tak eta ye. Kan segala pagi kudu dirawat. Mohon istri hoyong geulis dirawat. Dibedakan. Kakinya sama jeung babaturan teh aduh. Ya, ilmu sayuran ki hidroponik faktorna nentukeun kanggo saena ieu tanaman, segerna ieu sayuran, faktor-faktorna terusna perawatan Kang. Oh gitu ya. Mudah-mudahan bisa saya jawab ya. Kena dijawab betul. Ya, saya biasa perawatannya. Yang terpenting ini mas saya ya, satu, jiwa kita tenang Kang. Gitu. Yang saya ini mah enjoy aja lah gitu. Pengembutan naon itu. Embutan mah nya. Tenang.
keduanya kita serahin terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu, bukan berdakwah ya kan, bukan berdakwah nih. Kedik lah. Karena apa, yang menjadikan sesuatu dan yang memberikan sesuatu yudabirul amr ya, yang mengatur segala urusan gitu, yang menurut saya hanya Allah. Kita serahkan saja terhadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru kita merawatnya itu ya, saya mah biasa-biasa saja kan. Jadi yang di luar ini perawatannya. Jadi yang saya tekuni, kalau ada rumput, nih rumput liar kan banyak di bawah sepertinya. Ada rumput tetangga ya? Oh bukan, rumput liar. Jadi Kang. Nah, jangan dibersihin semuanya Kang. Kalau ini dalam pertumbuhan. Jadi kalau rumputnya udah ini tinggi-tinggi atau setengahnya kita babad gitunya. Jadi jangan semuanya. Kalau ini dalam perkembangan, kalau semuanya insya Allah si hama itu akan pindah ke sini Kang semuanya. Gitu. Makan ini semuanya. Nantilah saya eksperimen, kalau nggak percaya insya Allah saya akan baiklah gitu, saya mah gitunya nyobaan. Like di baban sadayana gitu Kang, mau di baban saya semuanya. Ini saya biarin. Si jukutnya di babat gitu. Mual di baban gitu. Kalau sudah mual di baban, saya ini biarin untuk eksperimen. Nanti lihat hasil sayurannya gimana. Terus kedua, nanti berarti harus banyak menyemprot Kang. Pestisida lamun tadi babat teh. Lamun di babat mah. Di babat. Ya, bakal banyak menyemprot sebab hama ya, si hama kaluhur teh ya. Ya gitu. Nanti insya Allah saya akan eksperimen lah gitu. Nah, ini saya juga ini terapkan. Ini udah lama nih cengek di diamannya itu naon. Duh, jadi bingung saya teh cabai rawit kan gitu teh. Ada terong gitunya dan ada yang lain-lainnya ke sana. Nah, ini teh maksud saya teh bukan berarti ini teh untuk juga saling tolong menolong Kang. Simbiosis teh gitu. Kakak apa simbiosis, saya mah bingung apa kan. Simbiosis teh apa gitu. Jadi intinya jukut rumput-rumput iya terus tanaman pendamping itu sebagai antisipasi hama. Jadi si hama daripada nuang ieu sayuran Beng peke tuang we eta. Tuang etar di pasian tuang ngeunana gitu teh Kang. Matak sok aya kan saya bayam bereumnya bayam merah gitu dibawa gitu kan. Beberapa biji supaya ke sana. Terus di sana ada bawang daun bawang di sana itu antisipasi juga. Terus ya gitu aja gitu. Anu terpenting ini tanaman saling tolong menolong gitu kan. Dina bobodo hama nya. Hama teh dibobodo gitu. Saling tolong menolong gitu kita. Gitu Kang. Punten para pemirsa ya. Nah, ini gimana ya? Iya buktosna. Jadi apa? Kang ya abdi kan pemula ya. Terusan hoyong pisan ya. Pengen gitu punya kegiatan di rumah bercocok tanam secara hidroponik pertos kieu kan. Tapi lahan abdi teh terbatas di bumi. APR teh kan. Iya. Agung pisan gitu. Mohon. Di bumi teh aya panginten 4 ka genep, 5 ka 5 lah gitu. Ya. Nah, upami kena aya modal panginten naon lagi. Modal awal ya. Ya, di lahan 5 meter kali 5 meter. Kinten 5 kinten ya. Tapi kedah nyiapkeun modal sabaraha kanggo paralon, kanggo jaringan, kanggo saluran caina eta kan. Mohon. Cik lah ieu mah tangan kotor we gitu lah. Kotornya. Ieu bingung deui saya nggak jawab teh. Karosana imah pas kebenaran teman saya kesini mungkin mau bertanya. Jadi saya pakai ini aja, saya juga minta izinnya apa? Dipakai ini aja. Apa namanya teh? Lagi pakai YouTube gitu, bahan YouTube Bang. Mudah-mudahan edukasi mudah-mudahan lah ini juga bisa apa namanya itu menginspirasi atau bermanfaat bagi teman-teman semua gitu. Nah, jadi yang kembali lagi ke pertanyaan tadi gimana tadi teh?
Modal. Oh modal gitu. Nah jadi inget 5 kali mah bingung nih saya karena saya bikin ini minta dicatat-catat gitu kan. Minta dicatat-catat. Udah mulungan teh ya benernya. Nah pertama mah itu kan tuh kamu ya itu dicatat-catat beli ini 45.000 nggak dicatat saya tanya saya ingat ini 45.000 bajaringan 75.000. Nah yang lainnya saya nggak ingat ya. Jadi kalau 5 kali 5 gini aja kan. Berarti bisa dipakai 2 meja begini, cuman ukurannya 3,5 ke 3,5. Jadi nggak 2 lente begini. Ini kan 7 meter, 7 meter ini Panjang. Jadi kita bikin 2. Jadi ininya 1 lente aja. Yang 45.000 itu 3,5 meter kan harus ada lahan untuk ini untuk jalur gitu. Nah, jadi kita bikin 2 begini. Kesininya kan 650 berarti 2 begini hitung aja ininya 45 5 kali ya kita sediain lah antara 2,5 jutaan gitu kan. Kalau kita bikin sendiri lah ya kan itu kan ngepot terus dibeli kan itu terus bajaringannya kalau nggak ada bajaringan lah pakai ini aja pakai bambu tapi insya Allah sekali bermodal yang agak besar tapi kesananya tidak banyak memikirkan yang lainnya tidak modal lainnya. Terus kedua keuntungannya Kang keuntungan hidroponik ini tidak memikirkan pupuk yang lainnya gitu. Ya contohnya pupuk yang lainnya itu kan di dalam Abemik udah komplit semua. Jadi nggak takut kekurangan jadi tinggal kita pilih saja Kang. Akang mau tanamannya sayuran kita pilih Abemik sayuran. Kalau sayuran buah seperti tomat kita pilih atau cabai kita pilih Abemik untuk buah gitu. udah disediain itu Abemik. Jadi sekarang saya beli aja dulu lah. Nanti pengajaran bikin Abemik sendirinya mah insya Allah nanti saya kasih tahu gitu. Rahasia teman tuh. Supaya interior. Jadi ada tapi daya tahu kan insya Allah Kang itu juga nanti rugi gitu kan. Kalau nggak salah yang jadi 5 liter itu 125.000 ada juga yang 99.000 itu saat Abemik itu untuk 5 liter itu. Jadi 2,5 juta atau cekapnya kalau 5 kali mama. Terus cekap lah. Jadi dua begini, dua meja beginilah, 2 GH lah. 2 meja gini. Tapi kunyarira insyaallah kabeh dibantos upami ke saya ieu mah. Terus aya modalna insyaallah kabeh dibantos. Sareng ada mana. Yuk pami kanggo hidroponik ieu. Mung 3 jenis sayuran itu biasa di hidroponik teh atau Oh banyak Kang. Sadaya sayuran biasa di hidroponik banyak Kang. Saya pernah coba model brokoli, bungkol juga banyak Kang. Hampir semuanya lah gitu. Kecuali pohon yang besar enggak mungkin kan paralonnya kecil. Digedean paralon. Gitu. Oh banyak Kang. Banyak sayuran apa saja insya Allah yang namanya sayuran insya Allah bisa gitu Kang. Jadi tidak terpaku dengan pakcoy gitu. Enggak. Kangkung. Enggak. Karena kan selama ini di hidroponik tuh kebanyakan kan antara pakcoy, gitu kan. Terus naon teh? Sosin, kangkung, sareng gitu. Siga nu teh aya deui sayuran teh gitu teh. Nah, itu ini mah menurut perkiraan saya gitu, menurut perkiraan. Jadi yang kebanyakan yang diupdate di itu bagus. Bagusnya kenapa? Menurut saya bagus. Gitu. Bagus sekali karena yang diupdate itu kan itu jadi edukasi. Jadi pengajaran buat yang menonton, siapa yang mau terkait terhadap hidroponik kan. Nah, itu yang banyak di itu kan pasti pakcoy, sosin gitu, kangkung. Itu yang yang gampang dulu di praktekan itu betul bagus di YouTube kan banyak ya. bukan saya ada gitu ada yang master lebih ya. Saya mah hanya belajar gitu Kang. Amin abdi mah belajar mah walaupun enggak saya mah ahli enggak gitu
itu, tapi menurut saya itu bagus karena memperlihatkan coba selada gitu ya. Selada itu bagus, itu yang gampang-gampang dulu. Nggak mungkin lah langsung divideokan yang susah-susah, nanti pas orang praktek hancur, komplain. bukan komplain lagi Kang, jadi Bohong. bohong. Jadi itu betul, itu sebetulnya begitu. Jadi yang dapat mudah dimengerti, mudah dapat di ini kan sama pemula gitu biasanya gitu Kang. Nama UID kan keuntungan ya. Mohon Keuntungan. Tapi ini di daerah itu daerah Lebak Gede, Lebak Gede teh Cimenyan, di seur kebon, mohon pertanian pengentennya mohon sawah oge. ayah Kang. Lebih bagus mana Kang kami dibandingkan ya antara bercocok tanam hidroponik Sama di sareng manual. aduh berat jawabannya. Eta dari lembur abdi ge di Majalaya seueurna sawah sareng Sawahnya. kebon itu. Tapi ini saya jawab dengan singkat saja ya Kang ya. Jadi begini, semua pertanian juga pada intinya itu bagus. Ya. Semua pertanian itu bagus. Memang ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Ada kekurangan, pasti ada kelebihannya. Pasti. Nah, gitu. Jadi jadi kedua-duanya juga tidak jelek gitu Kang ya. Cuman di hidroponik ini satu praktis lahan. Lahan yang ini kan 1000 lebih tanaman kan. Ya. Coba kalau lahan ini tanam 500 aja tanaman nggak akan muat. Nah, ini 1000 lebih tanaman. Nah, ini kedua, di dalam rasa itu memang ada perbedaan. Dalam rasanya itu agak renyah, terus nggak keras gitu, agak renyah lagi tuh, nggak lihat gitu. Kenyal gitu. Ya, terus ketiga ya kembali lagi keuntungan di hidroponik itu tidak banyak pupuk gitu, nggak pikiran pupuk. Keempat, tidak ada nyangkul, Tenaganya nggak ada buruk nyangkul, kuli, ya. tak gitu. Kelima, dalam cara panenannya tidak terlalu sulit gitu, tidak terlalu gampang gitu. Keenam juga insya Allah pemasarannya juga kalau sudah tahu insya Allah gitu aja Kang gitu. Jadi semuanya juga ada keuntungan baik. Jadi hidroponik itu bisa dikembangkan secara kecil-kecilan tapi bukan Nah asal-asalan. gitu Tapi juga bisa dikembangkan secara besar, ya, besar-besaran gitu. besar-besaran gitu lebih bagus gitu. Apalagi lahannya besar pakai hidroponik, wah lebih mantap Kang, lebih mantap. Apalagi punya modal, saya mah pingin pakai atap lebih bagus. Memang ada kelebihan antara tidak di atap sama dikasih atap. Menurut saya gitu ya, kelebihannya juga ada, ya itu aja lah gitu. Jadi semuanya juga ada kelebihan dan ada kekurangan gitu kan, Spesifik banyak. spesifik gitu. Tapi saya nama tadi tihangan kan tadi tutup penginten kan si panasna kenging. Nah ini jadi gini Kang, jadi kalau di greenhouse kan di tempat tertutup berarti mesin harus nyala terus 24 jam biasanya. Mesin air. Karena kalau enggak kan panas di tempat itu, panas itu yang mengakibatkan kan layu pasti ke sini. Nah ini keuntungan yang di luar begini, di lahan bebas begini, itu keuntungannya saya kan nggak 24 jam, hanya dinyalakan dari jam 6, jam 5 sudah dimatikan. Terus kalau dalam pemanenan itu hampir sama aja. Nah kalau panen nih kan beberapa bulan sekali. Nah ini kalau panen itu 1 bulan sekali lah. Kalau sayurannya hitungannya. Jadi gini, kalau ini semai, sosin ini kalau disemai dari biji 14 hari semaian di dalam semaian. Sudah 14 hari tumbuh baru pindah ke pembesaran ke sini. Dihitung lagi 1 hari. Sampai umurnya 25 atau 30 hari baru panen. Jadi kalau jumlah keseluruhannya mah 14 ditambah 30 aja. Jadi 45 hari. Dari semai sampai panen. Ya gitu. Ya, betul kan? Tergantung, ini berarti tergantung perawatan juga untuk masa hari panen itu. Atau memang sudah baku sekian hari?
di semuanya itu yang saya lakukan itu udah pas waktunya segitu aja kan ya. Nabi sih abdi mah 30 dinten Paling 25 hari lah. kemiran nanti berarti tiap Iya, pagi besok 25 hari, biasanya 25 hari, 30 hari gitu kan ya. Kadang-kadang ada juga yang minta pakai seperti yang masih kecil-kecil, udah banyak yang minta. masih kuncup gitu. Jadi pakcoy disebutnya teh katanya baby pakcoy. Banyak Baby face. kayak gitu kan. Gitu. Bagus gitu kan. Alhamdulillah seperti dia ada aya pencerahan kan aya Kita ngobrolnya mau ngopi ya. aya teh bari ngopi kada nama. Dari ngobrol tanpa ngopi mana udah teh saum urang itu puasa. Puasa gitu. Ya, Alhamdulillah kan ya sedikit pencerahan, sedikit tambahan ilmu ya sama-sama yang walaupun hanya sekilas. Jadi ada bayangan dan gambaran buat saya untuk terus belajar mempelajari cocok tanam secara hidroponik ini. Mungkin akan ada sama jalaya orang praktekkan di itu gitu orang insya Allah instalasi orang pasang-pasang instalasi insya Allah Kang gitu. Pokoknya apa yang saya bisa saya usahakan. Terus ya mohon maaf juga Kang kalau ada ya kesalahan atau gimana kekurangan saya kan kata saya juga saya itu satu bukan ahli, bukan dapat dari sekolahan, saya hanya otodidak aja belajar gitu, lihat belajar sendiri, terus eksperimen sendiri gitu kan. Tapi alhamdulillah kan akan berbagi sama aku. Alhamdulillah jadi amin. Sampaikanlah walau satu ayat. Alhamdulillah barokah. Dikis ayat itu. Ayat tentang tanaman. Laras gitu kan. Alhamdulillah kan. Laras bisa mudah-mudahannya bermanfaat gitu Kang kan ku abdi disampaikan sugan teh akang terlalu jauh tuh gitu. Sanes nonton film wae gitu. Nah, buat rekan-rekan, sahabat semua di luar sana, sahabat-sahabat kami, rekan-rekan yang mau belajar, saya juga merasakan nih, walaupun baru pertemuan pertama membahas hidroponik, tapi ada sedikit tambahan ilmu dan wawasan untuk kita, untuk kami, sehingga bisa memanfaatkan lahan yang ada. Amin. Mari kita hidroponikan Indonesia lah. Amin. Insya Allah alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan ya yang kita ini kan jadi bisa bermanfaat dan bisa juga berbagi terhadap teman-teman semua. Bukan berarti saya begini itu ya dengan Kang Usep itu sahabat lama ini, sahabat dari SMP ini baru datang kembali ke sini alhamdulillahirabbil alamin gitu. Kita bisa bersilaturahim karena dia jauh pindah ke Majalaya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ya kedatangan beliau saya pakai di YouTube ini dia tadi beliau nggak apa-apa katanya siap. Gitu. Nggak apa-apa gitu ya kan ya, nggak apa-apa kan ya. Siap, mohon nama. Gitu ya jadi konten gitu. Bingung konten Nabi. Dan mudah-mudahan jadi yang saya kontenkan yang bisa jadi edukasi gitu kan. Bermanfaat gitu kan. Berbagi walaupun hanya sekedar hidroponik artinya gitu. Dipandang nama gitu. Gitu. Tapi sesuatu gitu kan pengintennya kalau dikelola serius atau menghasilkan sesuatu yang serius. Ya iya. Yang terpenting kita harus serius dalam sesuatu serius. Kalau untuk nggak serius itu ya satu waktu kan buang-buang waktu terus buang-buang uang kan gitu ya jadi nggak bermanfaat gitu. Jadi manfaatkanlah yang ada. Jadi ini tuh hasil dari proses belajar yang gitu memanfaatkan waktu luang gitu ya. Alhamdulillah nah begini gitu itu juga Dari satu meja sekarang sudah beberapa meja Kang ya. Ya alhamdulillah gitu jadi nambah gitu. Dan ini juga kan udah rencana jadi ini juga udah rencana ini mau diangkat lagi ke atas gitu. Mau tingkatkan mau tingkat ke atas gitu. Alhamdulillah.
di pause lah. Kumaha Kang tadi tuna. Kali kalau abdi mah saya gambaran minatnya semakin kuat lah kami. Alhamdulillah. Semakin kuat meninggal kesederhanaan sistem hidroponik, meninggal itu ribet lah dinu perawatan, dinu ngajagi segala rupiahna kan kalau perkembangan sayuran Mohon enten lahan anu aya di bumi teh terus kabayang ku abdi bakal biasa dikumahakeun digunakeunnya gitu tah. biasa di hayong sayuran kangkung anu gampang karasan kan Gampang, abdi iya. resep pisan kanu kangkung. Oh resepnya asalnya. Akan resep kanu kangkung. Oh, Ada yang melakukan resep kanu kangkung. Sawi kan resep kada kampung. Nah, ini bayang nanti teh gitu kan. Enten Mun kana kungkang man kan kangkung King Kong aya. Paling sekedik kan nanti di teori terus kami ternyata apa yang nama koyok sekarang praktek nah Kang Abdi teh diajar. Insya Allah mangga. Ketemu sekedar ngobrol. Nah, insya Allah kayak kan itu boleh digentos Kang. Misalnya nanti akan diganti itu sayuran kangkungnya itu Iya, udah 8 kali panen yang kemarin tuh ini udah jelek. Nanti kita ganti besok atau lusa kan ada nomor telepon, nanti saya telepon kita praktek bersama gitu kan. Udah kanu panen je, udah kanu panen je. Mohon. Sekali tanam seberapa kali panen? Nah saya teh yang mencoba sampai 8 kali kemarin gitu kan. Ini sekali semai teh. Mohon kangkung mah gitu. Kangkung mah teh 8 kali kan. Masih didinya. Kan ya. Nah, itu terus 8 kali itu terus pabengket si ieu teh. Akarna teh pageuh gitu. Kasadana pabengket teh mah terus 8 kali udah 8 kali saya mau ganti karena udah jelek gitu nanti hasilnya. Sekolotnya. Mohon. Terus kumanya ini nih hasilnya bakal penek-penek begini nih. Gitu. Hasilnya bakal penek-penek begini. Ukurannya bakal pendek. Potong. Ya nggak apa-apa. Nah, ukurannya segini. Akan pendek-pendek. Nah, ini terus agak keras ininya. Batangnya agak keras ininya gitu. Tapi tayang hileudang Kang ya. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Jadi kan ini kan nih si Abah yang suka bersihinnya juga. Jadi kalau ini Kang tanamannya lagi membesar, nah ini dibiarin rumputnya, dibiarin paling di setengahnya aja gitu. Nah nanti kalau udah panen semuanya habis baru dibersihin gitu. Jadi sungguh istimewa ya hidroponik ini dengan 1 kali pembibitan penyemaian bisa 8 kali panen. Nah itu mungkin bisa lebih juga Kang nih. Mungkin kalau di eksperimen seterusnya mungkin juga bisa lebih. Cuman saya gimana ya yang saya jaga itu kualitas kan. Kualitas. Jadi ini juga sebetulnya masih bisa diterusin. Cuman kualitasnya nantinya kayaknya jadi agak keras terus pendek-pendek agak kurang bagus lah. Ini udah 8 kali. Jadi kira-kira lah sampai 4 atau 5 kali lah gitu. Maksimalnya gitu. Jadi mah kepepet 8 kali itu. Bukan kepepetnya gitu. Saya ingin coba gitu kan. Eksperimen. Sampai sebagus mana gitu. Ternyata stagnya di 4 atau 5 kali panen. Kalau bagusnya mah 4 sampai 5. Ada juga kalau panennya ini kan mintanya dipangkas gitu kan. Kalau ada yang minta nggak dipangkas mah ya sekali panen. Serang akarnya dicabut ya. Mohon gitu ta. Serang akarnya. Semua jenis sayuran itu teh. Apanya? Panen duit ka 4-5 kali. Enggak. Ini saya kangkung aja. Kalau sayurannya kayak pakcoy terus tomat mah ya paling tomat buahnya gitu. Ini Kak kalau ini hanya ini aja, hanya kangkung saja gitu. Intinya mah proses awal kalau kita dikerjakan dengan baik hasilnya pun akan baik. Nah, gitu. Proses mau ngabobodo lah gitu. Gitu Kang. Asal-asalan pasti hasil lagi asal-asalan gitu. Makanya ada hujan kita ada. Oh, ya teh. Ya pilih ya orang mending gimana pilih longsor gitu. Kawan pilih longsor hutan gundul. Aduh maafkan saya masih lebat.
duduk aja. Bah, ngopi ke, Bah? Sambil ngopi. Sok. Abah di dia, Bah. Ngopi lah di dia. Alhamdulillah. Pak kieu linya mah teh ngesekeun boga imah cenah. Ya gitu. Disuguhan terus. Tadi sugan terus. Hadir. Disugan terus. Nah, sok, Bah, di sini, Bah. Nah, ini berhubung lagi hujan, sahabat-sahabat semua sambil ngopi gitu. Dari tadi gak dikasih kopi gitu kawan-kawan. Biar ada ngaco gitu. Ada ngaco nih. Nah gitu Kang. Jadi intinya berhidroponik itu atau intinya ingin bercocok tanam itu satu bila ada kemauan, Niat. niat yang kuat gitu. Ada kemauan terus daripada tanah atau lahan terbuang tidak terpakai gitu. Kita gunakan supaya jadi produktif gitu yang tadinya tidak Lahan mati produktif. jadi lahan produktif. Nah, gitu. Yang tidak produktif jadi produktif gitu. Terus daripada kan hanya kalau kita tidak ditanam kan rumput-rumput Betul. Tidak ada manfaat tidak ya. ada manfaat kita habisi rumput kan. Tapi kalau kita tanami insya Allah itu karena yang terpenting. Terus yang ketiga jadi disebut susah itu kalau kita belum praktek. Kalau sudah praktek mah insya Allah itu. Jadi nggak ada. Jadi susah mah bayangan. Nah, maksudnya. susah itu bayangan. Tapi Gitu. praktek nama lebih hese gitu. Oh enggak, gitu, insya Allah. Cuman sebelum itu ya kita pikirkan dulu apa yang mau kita tanam dan kalau sistem hidroponik apa yang kita terapkan sistemnya. Terus kita harus banyak bertanya terhadap ahli-ahli gitu. Di konsep katanya gitu. Nah gitu teman, sahabat. Ali Abah tos lami ngabantosan ieu. Iya mah abdi tinuju alit ge atau nyarengan dugikeun ka ayeuna. Tah anu sok ngalah sambung pucuk teh Kang ieu. Partner setia gitu ya. Interestna teh mun gitu. Soulmate gitu ya. Interest teh ieu tak. Gitu. Terus anu sok upami abdi teh aya anu ngajagi cai saya beli motor teh ieu kan. Bagian perawatan Sebagai ya. perawatan ya Abah ya. Sehat terus bah. Ya kalau udah teras. Amin. Jangan segede punya. Oh biasa itu. Kamu pamit teh gaduh acis mah. Langsung jangan lah ya nama. Seuran sayur daripada seuran jangan gitu. Alhamdulillah gitu. Sahabat setia terus dari kecil sampai Kerja iya alit iya. masih gitu. Timur rondang banyak. Sampai saya punya hidroponik nih. Suka duka dalam hidroponik. Kita suka duka berhidroponik. Tapi saya mah suka terus dah. Panenna melimpah gitu. Terus we melimpah panenna. Kayak gitu. Sukanya apabila gini ya, apa yang kita apa yang kita tanam, terus apa yang kita ini bagus hasilnya, terus bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, terus apalagi orang lain bisa berbagi lah gitu. Ada kepuasan Ada tersendiri. kepuasan tersendiri gitu. Kalau dukanya ya seperti awal tadi gitu. Tapi alhamdulillah belum pernah ya dari tadi belajar kan saya juga belum pernah ada kendala ya. Nah ini Abah yang tahu belum ada yang belum gagal, cuman kesalahan ini aja gitu. Human error bahasa Ya kan banjir Ya. gimana gua, tapi alhamdulillah hasilnya sampai sekarang alhamdulillah. Jadi dengan berjalannya waktu. ya dengan berjalannya waktu dan semakin bertambah juga keilmuan dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Jadi asal kita mau bereksperimen aja gitu. Jadi jangan takut gagal. Asal ada kemauan. Asal ada kemauan Lakukan. gitu. Jadi kegagalan itu ya kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita asal-asalan itu pasti gagal. Gitu. Dan salami satahun ieu mah dari kegagalan disebut kesalahan atau napi kegagalan tentang proses Iya, panggilnya proses. dari kurang bereksperimen. Nah, gitu. Hasil nama eta mah buruh katanya. Ya, gitu. Betul. Selain ti kepuasan tersendiri, Sendiri, buruh na. aya buruhna. Ical. Janten tadi nama ada moal icalan teh kan cuman janten laku terus banyak permintaan ya sedikit tambah jadi dua ya bah, 2 meja terus 3 meja, semakin sini semakin banyak, bahkan sekarang kurang
belum punya modal gitu kan, nanti insya Allah ditingkatkan. Amin amin. Ditingkatkan kalau ada modal, dikumpul-kumpul dulu gitu. Jadi hasil panen tabungkeun gitu ya. Nah gitu sedikit tabungkan gitu. Soalnya kan perlu tabungannya gitu. Siap Gitu. alhamdulillah. Gitu kan. Super Kang gini. Terus mau pamit dah. Anu ge wih deui kana pengelolaan kan. Mohon. Mau dikelolaan yang terus misalnya hasilnya mah dulu. Amin iya. Hasil salah-salahnya hasilnya ge wayah nah salah-salah. Iya hasilnya salah. Kangkung 8 kali. Ini. Ini goreng, anggap goreng. Ini mau bekas-bekas semua gitu. Masih sisa Yang panen, sisa ya. Abi ngopi heula. Emang. Ngopi heula. Di promo tiis atuh panginten. Ya hapunten we mun kopi mungko sareng jojodog ya. Di lembur. Tapi udah biasa di lembur mah aya sepan sampel. Tak kulantran hidroponik kami cekan prak nggak hidroponik sampel itu kan kaya. Lah eksperimen tah. Nah, eksperimennya sehingga kudu kana drum gitu eksperimennya Sampo di nudrem gitu ya. ya pakai cai. Kira leueuh. Tapi hari dan insya Allah kalau apa kentang gitu kentang insya Allah tapi nggak tahu nih sampo ini saya belum pernah nyoba. Hal gila yang harus kita lakukan. Oh jangan kan gila. Bisa orang kan kalau melihat hal-hal Aneh ya hal-hal yang baru pertama dilakukan, biasanya orang penasaran. dasarnya. Bikin penasaran sama hidroponik kan. Iya, Apa iya. saya mungkin Iya. umpami aya hal nu baru, Ya orang akan mengejar belajar. mudah-mudahan saya bisa nanam hidroponik sampel. Susah. Saat gitu Pak bantosan Pak eta. Mau buruk itu bang. Mau kayak mutan eta banyak. Tapi yang coba dong kadu drum bang. Tahu kan dia mah kayak tanah. Ya sama ya. Atau di polibegan tah. Coba gitu mas biasanya. Gitu. Alhamdulillah pisan kan. Abdi tos ditampi di dia ya. Sama Namu bari murung ilmu alhamdulillah. patepan teh geningan silaturahmi teh temu bajir. Alhamdulillah. Aya ilmu candahkeun. Insyaallah orang kapaluna kelas komunikasi abdi hoyong biasa terus diajar kita biasa meraktekeun anu benten di hidroponik. Terus terang we abdi minat pisan Kang anu hidroponik. Ya insya Allah gitu Kang. Ya alhamdulillah kurang tes silaturahim. Jadi kurang manjangkeun di persaudaraan kurang intina mah gitu. Intina mah eta gitu. Terus keduanya gitu akan ya menanyakan tentang arah hidroponik. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Amin. Itu Kang. Mudah-mudahan bisa jadi petunjuk gitu. Tapi mohon maaf juga kalau ada kekurangan, kesalahan yang saya ini kan saya bukan ahli gitu. Dan bukan juga mengguru ya Kang. Cuman ya ini berbagi juga Kang. Berbagi. Sambil ini teh kan ya daripada kata saya dari kan waktu yang terbuang gitu ya. Lebih baik kita manfaatkan dan mudah-mudahan insya Allah jika saya bisa membantu ya saya membantu dengan apa ya keahlian atau pengetahuan saya sebatasnya pengetahuan saya gitu kan bingung gitu. Ilmu mah kudu dimanfaatkan. Mau baturan teh. Nah gitu mungkin ya mungkin teman-teman semuanya mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini dengan sahabat ini gitu bisa menginspirasi bagi teman-teman semua atau bermanfaat bagi teman-teman semua. Jikalau ada kesalahan dalam salah kata-kata saya dan sahabat saya di sini, mohon maaf karena saya ini kan semuanya ya sempurna itu adalah ciptaannya dan tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan di dalam ya penayangan ini gitu menjadi apa namanya itu kan manfaat gitu Ulah mubazir gitu. ya ulah mubazir gitu jadi nggak mubazir gitu sama-sama semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ingin berbagi, saya bukan menggurui ataupun ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.